adem, supaya eling terus, supaya kita bisa bermanfaat terhadap sesama, hidup menghidupi, gitu ya. Alhamdulillah. Mari sahabat semuanya, kita standby batinnya, standby pikirannya, sehingga nanti mengerti dari panduan-panduan buku semesta, buku kehidupan yang membuat kita hidupnya adem ayem, tentrem, dan semakin kecukupan. Maka dibaca pesan-pesannya dari buku-buku di alam semesta ini, ya. Makanya jangan terburu-buru menilai buruk sebelum paham maksud dan tujuannya, karena perjalanan inilah yang menuntun kita. Karena yang saya alami dan yang kalian alami tentu berbeda. Setiap orang berbeda-beda, tetapi di balik kejadian itu ada panduan-panduan kehidupan. Makanya baca Iqra, baca dengan kelembutan hati. Karena apa? Frekuensi Tuhan itu lembut, bening, halus, adem. Kita pun harus menyelaraskannya. Tetapi ketika kita masih gembrungsung terus, tidak lebih pernah bisa membaca panduannya. Yuk, supaya kalian naik levelnya, naik kehidupannya, tonton dengan tenang, selonjoran, tenang, rileks, gitu ya. Yuk. Aduh, memang kita itu ngomong anak-anak itu memang ya bermacam-macam, bervariatif. Ada yang jengkelan, ada yang misek-misek, gagal paham. Ya, itulah kadang-kadang kita pun harus terpaksa memerankan sebagai anak-anak, menjadi anak-anak. Kenapa? Ya ngomong anak-anak. Seperti itu ya. Ngomong jiwa anak-anak meskipun sudah jenggotan tapi masih kekanak-kanakan. Sifatnya tuh jengkelan. Oh, iya. Nah, ini ya yang kita maksud, sungai lagi. Sungai yang keruh ini yang mana di pusatnya itu ada goa, itu sebelah sana. Nanti kita menuju ke goanya yang ceritanya ini masih teka-teki ya. Kalau masih teka-teki itu harus dibaca, dijabarkan supaya tidak gagal paham lagi. Nah, lentur dulu. Di pusatnya ini tadi ada gua, yang gua itu sering muncul makhluk-makhluk aneh di dalamnya, maksudnya di mulut goanya. Nah, makanya kita hati-hati karena ini waktunya pas, ini menjelang maghrib jam segini, mungkin sampai sana maghrib lah ya. Oke, lewat mana ini? Apa terjun gitu? Kira-kira lewat mana nih, Jo? Seharusnya lewat sini aja, pinggirin aja, cuma ini ada ini loh. Oh. Oke, yuk lewat Bapak yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada apa ini, Jo? Nggak ada. Oke, ini ya agak susah ini, tapi nggak apa-apa. Harus kita alami ya, harus dialami dulu supaya mudeng. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil membuka gerbang gaibnya ya. Nanti ngomong gerbang gaib langsung mencucuk, gumoh, langsung marah-marah. Ini loh Kang, gerbang pikiran kita bersedia untuk memahami, makanya manfaatkan indera penglihatan, pendengaran, perasaan. Jangan cuma lihat gambarnya langsung ngotot, marah-marah lagi. Pahami dulu, pahami maksud dan tujuannya. Hehehe, ya, senyum dong, senang, tenang. Shh, itu apa ini? Ini apa ini? Shh, tenang. Tenang dulu. Itu kelihatan kan? Ya, tar dulu. Punten, Bah. Tapi dia nggak tahu bahasa kita kayak deh. Bah, loh, kok nggak hilang? Ada bayi nih, Jo. Apakah ini penghuni goa itu? Berarti ini yang menuntun ini nih, yang menuntun kita ke goa mungkin. Udah, kesana aja yuk, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Jadi ini sungai ini tuh masuk ke dalam gua, ada sungainya dalam gua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kira-kira, Jo? Saya rasa itu tadi yang apa tadi?
yang menuntun kita mungkin tuh. Karena mengapa dia muncul di sini? Oke, oke. Apakah kita tanyakan dulu kepada dia supaya nanti benar-benar dia tuh nuntun kita atau tidak, atau makhluk lain? Baik, kita di sini untuk ini dulu, tenang dulu. Makanya itu tenang dulu nih. Saya akan mencoba untuk mengendamnya dulu. Tenang dulu, santai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ada hantu, setan. Ih, awas. Jangan di situ. Ih, astagfirullahaladzim. Ya Allah, makhluk apa ini? Ih, awas kan. Patung. Apa ini, Jo? Setan. Udah, gak apa-apa, tenang aja. Dulu tadi kita sedang memanggil dia, maksudnya tuh mungkin dia tuh sebenarnya siapa. Ternyata tadi itu menuntun kita. Kita tuh disuruh tuh mengikutinya untuk masuk gua gitu maksudnya. Kok baik ya, nggak apa-apa yuk. Baik bagaimana ini, Jo? Makanya kita jangan lihat dari casingnya ya. Casingnya ya? Ya sekarang banyak kok orang yang kelihatannya baik tapi ternyata kelakuannya buruk, penuh kebencian ya. Banyak, makanya jangan lihat dari casingnya, tenang aja. Jangan dilihat dari casing. Ya kadang-kadang orang-orang biasa malah kelakuannya baik, itu banyak. Makanya ini pelajaran buat kita. Eh, Kalau dari bempernya nggak apa-apa ya. ya iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu Ini, Jo. Bismillahirrahmanirrahim. Loh. Tapi ini apa? Kayak tertutup oleh apa, sampah banyak banget nih. Nah, tuh hampir seorang tidak mengalir airnya kan? Iya, ya. Ya iya, Kayak ini. belum buang. Ya iya, karena ini sumbatan-sumbatan ini yang membuat airnya tidak mengalir lancar. Ya iya, makanya ini Jembatannya juga ini, Jo. ya iya, seperti pelajaran sebelumnya itu, ini memang untuk dibersihkan ya. Dibersihkan sampah-sampahnya, dan sungai dalam diri pun seperti itu, banyak sampah, sumbatan-sumbatan yang membuat rezeki tidak lancar. Makanya yuk kita bersedia untuk praktek membersihkan sungai dalam diri kita supaya nanti aliran rezekinya semakin lancar, semakin deras, dan debitnya semakin tinggi. Wah, mau nggak? Wah, mau ini, Jo. Kalau mau mengalami rezekinya besar, tontonnya dengan tenang. Yuk. Ik- No, ya iya, nonton sambil merengut-merengut nggak mudeng-mudeng. Wah, ini lewat sana aja yuk. Nih. Makanya harus tetap fleksibel, setel seneng, setel bahagia, setel dengan frekuensi yang lembut. Kalau masih kaku terus ya, kaku batinnya ya susah ya. Kaku cegukan lagi. Ya iya, dia tuh sedang memiara kebencian, memiara neraka, tapi pengennya mengalami surga. Kepengennya ke surga tapi dia tuh nyaman di neraka. Nyamannya apa? Marah-marah terus. Marah itu api ya. Ya iya. Oke. Tapi itu kayak ada lampu itu apa tuh nyala-nyala tuh. Warna merah. Astagfirullahaladzim. Malah kayak airnya merah. Astagfirullahaladzim, ini asli nih. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Apaan sih ini? Jangan-jangan. Apa kayak darah warnanya loh? Astagfirullah. Ya ampun. Udah kesana aja yuk, tinggalin aja yuk. Ayo. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ini. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Mbak? Ini yang tadi bukan? Ya ampun. Oh, gini. Kita kan belum sampai gua. Apakah dia juga petunjuk juga atau bukan? Oh, gini. Mbah. Assalamualaikum. Punten.
Alhamdulillah. Iya Mbah, eh, saya mau ke gua Mbah. Apa Mbah? Eh, oh, eh, berarti Mbah yang di gua. Oke, kita sudah disambut di sini. Katanya tidak harus datang ke gua, Mbah. Kenapa Mbah? Eh, eh. Oh baik. Tapi masih udah dekat guanya. Ah, nggih. Nah, Mbah sendiri siapa namanya? Eh, eh. Nggih. Baik, baik, nggih. Begini Mbah, kalau memang Mbah tadi yang bersedia menyambut saya, alhamdulillah saya tidak harus ke sana, tapi eh, nggih Mbah, insya Allah Mbah, nggih, iya, niku Mbah, jadi kan banyak orang-orang maksudnya yang datang ke dalam gua sebelah sana itu kehidupannya betul-betul berkembang pesat, ekonominya berkembang, kehidupannya bahagia. Itu rahasianya maksudnya apa Mbah? Barangkali di sana ada yang petunjuk, ada juga yang mengatakan bersekutu dengan setan. Uh, karena itu terdoronglah hati saya untuk datang langsung ke lokasi Mbah. Nggih. Nggih. Oh Mbah sudah tahu. Mbah sudah tahu kita mau menanyakan apa. Oh, nggih Mbah, alhamdulillah. Kalau begitu bagaimana jawabannya Mbah? Nggih. 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 Jawabannya tadi yang dimaksud Mbah. Oh, tadi ketika melihat cahaya merah itu. Baik, oke. Heeh. Nggih. Nggih. Alhamdulillah, iya, saya paham, Mbah. Ternyata ini adalah jawaban dari rentetan peristiwa yang kita alami tadi, itu adalah jawaban. Jawaban ini penuntun buat kita-kita yang pengen hidupannya lebih perkembangan apa? Katanya tadi, Tuhan itu berkehendak kita bahagia, berkehendak kita makmur, berkehendak kita rezekinya mudah. Tetapi selama ini orang-orang itu tersesat pola pikirnya. Sehingga kehidupannya susah terus. Karena bukan maksudnya kerja keras, tapi tadi bahasa yang kita alami tadi adalah petunjuknya. Yang mana kita tadi melihat banyak sekali sampah-sampah di sungai, itu yang menyumbat aliran sungai inilah sebagai bahasa kiasannya sehingga rezekinya tersumbat. Nah, yang kedua tadi Mbak mengatakan dengan kita harus bisa jangan pelit-pelit. Artinya apa? Semakin kita mengalirkan rezeki, maka semakin datang rezeki pula. Kalau sudah menanamkan itu dalam pikiran kita, sudah pasti debit rezekinya akan semakin besar. Tapi jangan pelit-pelit, harus dialirkan, jangan khawatir habis. Intinya tadi, lepaskan semua sumbatan-sumbatan dalam pikiran kita, kok dalam batin kita, yaitu kotoran batin yang berupa tadi ada kebencian, ada dendam, ada luka batin, dan sejenisnya itu dibersihkan, dilepaskan, dimaafkan. Yang kedua itu jangan pelit-pelit, dialirkan saja. Ya, ketika ada orang yang membutuhkan, itu kita alirkan pada mereka. Kita pasti dialiri rezeki lebih besar lagi, ya. Bahkan debitnya lebih tinggi. Inilah yang dinamakan kita bersyukur dulu dengan praktek, bukan cuma di mulut. Dipraktekkan, ini namanya wujud syukur, dialirkan, memberikan kebahagiaan terhadap sesama. Ini sama halnya tidak pelit terhadap diri sendiri, sama halnya seperti itu. Maka praktekkanlah, maka kita akan dialiri, akan datang. Ketika kita mengalirkan, sudah pasti datang rezeki yang lebih besar, begitu, gimana?
Jadi maksudnya dimaksud pesugihan itu adalah praktek nyata dalam kehidupan nyata gitu, Mbah. Oh, alhamdulillah. Nggih. Nggih. Heeh. Maksudnya begini, heeh, tempelin ke air tangan saya terus. Heeh. 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 Ini pegang. Ya baik, iya ya. Ini apa, Mbak? Baik. Wah. Wih, berarti ini yang nyala tadi ya, Mbak? Nih. Ini di dalam itu. Itu ya. Ini maksudnya gimana, Mbak? Heeh. Oh, baik. Ini diberikan hadiah kepada kita sebagai pengingat-ingat, pengeling-eling supaya kita tadi untuk bisa membersihkan kotoran batin dalam diri kita. Yang kedua tuh pengingat-ingat supaya kita jangan pelit, supaya apa? Nanti justru ketika kita semakin melepas, semakin datang pula kebahagiaannya, rezekinya. Nah, ini ilmu juga buat kita semua. Yuk, mulai sekarang kita praktekkan. Jangan pelit-pelit, kita alirkan saja, sudah pasti rezeki pun akan datang bertubi-tubi, bahkan debitnya lebih besar. Nggih, Mbah. Alhamdulillah, nggih. Nggih. Heeh. Astagfirullahaladzim. Ini nyata apa enggak sih? Baik ya. Kita bisa mengambil kesimpulan, inilah ilmu ya, ilmu yang harus kita praktekkan. Jangan terjebak pada sosoknya, jangan terjebak pada kontennya, jangan terjebak pada sesuatu yang membuat kamu tidak nyaman, dan jangan pula terlihat dari casingnya. Ini pengeling-eling, pengingat-ingat kita supaya mempraktekkan menjadi diri yang bermanfaat kepada sesama, hidup menghidupi, maka pun kita pun akan dihidupi. Ketika kita bisa mengalirkan, kita pun akan dialiri lebih besar, debit rezekinya lebih banyak. Inilah pesugihan yang nyata, tidak harus dengan tadi prasangka-prasangka yang buruk-buruk. Nah, ini pengeling-elingnya seperti ini, pengingat-ingat supaya ditanamkan ya, tanam dalam pikiran maksudnya ya, supaya pikiran kita tetap adem, supaya eling terus, supaya kita bisa bermanfaat terhadap sesama, hidup menghidupi gitu ya. Alhamdulillah.